fenomena TBC ini seperti gunung es ya. Kita kelihatan di atasnya jumlahnya sekian, padahal mungkin di bawah banyak yang tidak terdeteksi. Nah, dengan teknologi, dengan aplikasi yang kita coba kembangkan, aplikasi Stop TB ini diharapkan bisa meningkatkan deteksi kasus itu. Baik, selamat pagi para penonton dan pendengar. Kali ini kita akan ada ketemu lagi di acara Bincang-Bincang bareng Pengabdi. Dengan saya Ibu Sriona, manajer riset dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu pengabdi, yaitu Pak Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan, Bapak Agus Setiawan, SKP, MM, Doktor. Jadi hari ini topik yang akan kita bahas adalah topik tentang Hari TB yang jatuh pada tanggal 28 Maret 2024. Silakan Bapak mungkin bisa memperkenalkan diri singkat kepada para penonton dan pemirsa di acara kita kali ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Ona. Selamat pagi para pemirsa, penonton sekalian dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Setiawan, saya Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Sehari-hari saya juga sebagai staf pengajar di Departemen Keperawatan Komunitas Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Saya mengampu mata ajar keperawatan keluarga dan keperawatan komunitas, yang salah satu kegiatannya tentunya selain pengajaran, riset dan juga pengabdian masyarakat di masyarakat. Ya. Oke, baik, terima kasih atas perkenalan yang singkat Pak Dekan, Pak Iwan. Selanjutnya kita akan berbincang-bincang lebih lanjut ya Pak tentang salah satu kegiatan Pengmas Bapak yang bertema TBC. Yaitu kalau saya lihat nih Bapak melakukan Pengmas dengan judul peningkatan kapasitas kader melalui pemanfaatan teknologi digital. Kira-kira Bapak bisa menjelaskan nggak seperti apa tuh Pak program yang telah dilaksanakan di kegiatan ini? Ya, sebetulnya kegiatan Pengmas yang kami selenggarakan beberapa waktu lalu di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, itu didasari oleh satu fenomena bahwa saat ini TBC masih menjadi permasalahan kesehatan tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Seperti kita ketahui, data dari WHO, hampir 10 juta orang di dunia itu mengidap TBC dengan kematian kurang lebih 1,5 juta orang. Dan Indonesia menjadi salah satu negara dengan masalah TBC yang tinggi. Ya. Jadi TBC ini masuk ke 10 penyakit yang membunuh masyarakat dunia. Untuk di Indonesia ada 845.000 kasus menurut data dari Kemenkes di tahun 2021 yang lalu, dengan kematian kurang lebih 98.000 ya. Yang ini tentu cukup tinggi. Nah, ini juga menjadi prioritas oleh pemerintah karena TBC juga menjadi salah satu target yang harus dikejar dalam pencapaian Sustainable Development Goals. Jadi kan salah satu program-program di Kementerian Kesehatan referensinya mengacu juga pada sasaran-sasaran SDGs. Nah, di nomor 3 itu adalah dalam SDGs itu adalah untuk mengeradikasi kematian akibat penyakit-penyakit seperti HIV/AIDS, kemudian malaria, juga TBC. Nah, berdasarkan latar belakang itu, kami dari tim keperawatan komunitas dan juga tentu dari teman-teman departemen yang lain menginisiasi kegiatan pengabdian masyarakat mengambil tempat di Kabupaten Manggarai Barat yang kasus TBC-nya juga tinggi di sana. Meskipun tidak setinggi di Pulau Jawa tentu karena jumlah penduduknya juga tidak tinggi, tapi kita melihat peningkatan kasus yang signifikan dari tahun ke tahun. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, salah satu kunci penanganan TBC adalah penemuan kasus. Nah, ini tentu satu hal yang juga harus menjadi perhatian karena selama ini pemerintah sudah melakukan banyak hal untuk penanganan TBC ini dengan biaya yang sangat besar.
Namun masih terjadi banyak kendala, diantaranya penemuan kasus yang rendah. Saat ini masih sekitar 60% kasusnya. Jadi fenomena TBC ini seperti gunung es ya. Kita kelihatan di atasnya jumlahnya sekian, padahal mungkin di bawah banyak yang tidak terdeteksi. Nah, dengan teknologi, dengan aplikasi yang kita coba kembangkan, aplikasi Stop TB ini diharapkan bisa meningkatkan deteksi kasus itu. Ya, itu kira-kira yang latar belakangi Bu Sriona. Ya, menarik ya Pak. Jadi kalau kita lihat memang di Manggarai ini sudah lumayan rendah ya Pak kasus TBC, terutama yang teridentifikasi TBC ya Pak ya. Nah kalau saya lihat ini kan membentuk aplikasi ya Pak ya. Ini kira-kira siapa nih yang akan menggunakan aplikasi ini? Apakah kadernya atau puskesmas atau seperti apa ya Pak? Jadi aplikasi ini penggunanya nanti bertingkat, ada tingkat masyarakat, tingkat kader, dan juga petugas di puskesmas. Dengan aplikasi ini kemarin sih waktu Pengmas di Manggarai Barat yang dilatih adalah kader, tapi aplikasinya nanti bisa digunakan oleh masyarakat. Kader nanti akan mengajarkan ke masyarakat. Ada menu oleh masyarakat yang namanya screening mandiri, di mana mereka bisa men-screening mandiri. Jadi di aplikasi itu disediakan pengenalan tentang apa itu TBC, kemudian bagaimana perawatan dan sebagainya, termasuk masyarakat bisa mendeteksi dini dengan gejala-gejala yang mereka rasakan. Nah, nanti deteksi gejala ya Pak ya. Mendeteksi gejala. Kalau sekiranya ada gejala-gejala yang mengarah ke TBC, masyarakat itu akan akan mengkonfirmasi lewat aplikasi itu, secara otomatis akan melink ke kader. Nah, nanti kader akan memfollow up untuk mengajak masyarakat yang suspek tersebut untuk dilakukan tes laboratorium. Jadi aplikasinya link dengan kader dan kader bisa menghubungi langsung. Ya, bisa menghubungi langsung dan nanti bisa dilakukan tes lebih lanjut. Jadi menarik ya Pak ya. Jadi kalau saya lihat memang penggunanya terutama memang kader dan masyarakat ya Pak ya. Nah kira-kira selama menjalankan aplikasi ini Pak yang Pengmas, ada hambatan nggak Bapak yang Bapak temui kira-kira selama di sana Pak di Manggarai NTB? Ya tentu hambatan pasti ada, terutama karena ini adalah menggunakan teknologi berbasis aplikasi. Tentunya jaringan internet menjadi sangat penting. Dan seperti kita ketahui tentu tidak semua wilayah di pelosok itu mempunyai jaringan internet yang baik. Nah, ini saya kira yang menjadi salah satu kendala ya. Nah, tapi sebetulnya tujuan penggunaan aplikasi ini justru untuk meningkatkan akses. Ya, jadi mudah-mudahan dengan akses internet yang lebih baik, akses untuk mendeteksi dini juga lebih baik. Tapi saat ini terus terang kendala jaringan itu masih menjadi concern ya. Nah, yang kedua tentu yang menjadi kendala bagaimana nanti aplikasi ini bisa terintegrasi dengan sistem yang sudah ada, gitu. Karena pastikan pemerintah sudah ada program, ya, kemudian bagaimana apa yang kita kembangkan juga bisa masuk sehingga tidak ada tidak ada crash atau double pelaporan dan lain sebagainya. Oke, berarti memang berbasis tanpa internet tidak bisa diakses ya Pak ya? Tanpa internet nggak bisa diakses. Jadi pakai HP ini bisa? Berbasis internet, iya pakai HP. Tapi bisa. Pakai HP bisa, jadi bisa kapan saja ya Pak ya? Oke, baik. Makasih Pak, berarti memang ini bermanfaat dan kendalanya adalah akses internet ya Pak ya? Dan berarti ke depannya kira-kira rencananya seperti apa ini Pak untuk sustainability dari kegiatan ini? Jadi apa yang kita lakukan di Manggarai Barat kemarin itu adalah pilot. Dan tentu dari situ banyak catatan-catatan, evaluasi. Tentu kami lakukan perbaikan lagi dan diharapkan nanti ini bisa direplikasi di tempat lain. Kita lihat daerah-daerah mana saja yang menjadi kantong atau masalah TBC dan ini bisa kita tawarkan sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan angka deteksi kasus TBC. Karena sebelum menggunakan ini deteksi kasusnya sekitar 67%, setelah dengan alat ini sampai 90%. Wah, lumayan ya Pak ya. Peningkatannya bagus. Signifikan ya Pak ya. Itu yang terpenting. Jadi kalau misalkan ada laporan kasusnya kecil, mungkin bukan kasusnya kecil tapi karena nggak terdeteksi gitu. Itu tidak dilaporkan mungkin ya Pak ya. Dilaporkan, tapi dengan adanya ini
tentu coveragenya bisa semakin baik dan semakin banyak orang nanti di treatment lebih bagus lagi. Oke. Ya, baik Pak. Jadi kita sih berharap ini salah satu inovasi ya Pak ya dari kegiatan Pengmas, terutama kita bisa lihat dari peningkatan jumlah angka deteksi dini pada kasus TBC dan diharapkan bisa mendapatkan treatment lebih awal ya Pak ya. Kemudian untuk selanjutnya barangkali yang ingin saya tanyakan lebih lanjut adalah bagaimana kira-kira Pak selama Bapak melakukan pilot ini, ada dukungan dari masyarakat atau mungkin terutama adalah dari Pemda setempat Pak Manggarai, itu seperti apa Pak? Dukungan dari masyarakat sangat baik sekali. Kami mengucapkan terima kasih tentunya kepada Direktorat DPPM, Direktorat Pengabdian Masyarakat UI yang sudah memfasilitasi. Kami diterima sangat baik oleh pemerintah setempat, oleh masyarakat, dan menurut kami itu menjadi modal yang sangat penting ya, di mana program ini bisa berjalan. Karena tanpa dukungan dari masyarakat dan dari pemerintah setempat tentu sangat sulit ya buat kami orang dari luar bisa masuk ke kader dan ke keluarga. Kalau bisa tahu berarti kadernya ini adalah kader dari puskesmas, rumah sakit, apa kader masyarakat? Kader dari masyarakat. Oh berarti masyarakat tidak link dengan puskesmas dan itu ya Pak ya? Ya, kader dari masyarakat kan ada link ke puskesmas juga. Ada juga ya Pak ya. Oke, berarti ini sangat didukung oleh pemerintah ya Pak. Semoga nanti kedepannya bisa direplikasi ya Pak ya sesuai dengan harapan Bapak. Kemudian mungkin yang terakhir barangkali Pak yang ingin saya tanyakan adalah kira-kira bagaimana kesan dan pesan Bapak nih buat nanti jika memang sekiranya ada yang berniat untuk mereplikasi dengan adanya hambatan dan sebagainya, kira-kira ada nggak mungkin masukan supaya mudah untuk direplikasi ya Pak aplikasi yang Bapak punya ini? Ya, kami berharap tentu dari program yang sudah dikembangkan ini nanti bisa digunakan juga oleh yang lain, atau mungkin saya yakin juga banyak juga yang sudah mengembangkan aplikasi-aplikasi serupa ya, mungkin bisa dikolaborasikan. Tentu utamanya adalah untuk kebermanfaatan buat masyarakat kita, dan yang terpenting bisa mendeteksi lebih banyak masalah-masalah TBC, dan yang terpenting lagi adalah meningkatkan angka terapi ya untuk pasien yang mendapatkan dan mengurangi kematian akibat TBC. Ya, kami siap berkolaborasi dengan siapapun dan siap didukung juga untuk program ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas informasi ini, sangat menarik ya Pak ya. Aplikasi dari teknologi digital menu stop TBC, semoga nanti para pendengar dan penonton bisa mereplikasikan di tempat yang lain sehingga lebih banyak kasus-kasus TBC yang bisa teridentifikasi di Indonesia. Terima kasih banyak Pak atas bincang-bincangnya yang sangat menarik hari ini. Kita akhiri bincang-bincang hari ini ya Pak dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.